sepatu bolong, baju lusuh, bau badan menusuk. Tapi di dalam tas plastik hitamnya, ada 1 miliar rupiah tunai. Ngapain seorang gembel masuk showroom mobil mewah? Gila? Atau sedang menyamar? Lalu, kenapa semua orang tertawa saat dia bilang, "Saya mau beli Pajero, sekarang juga"? Assalamualaikum. Kali ini saya akan memberikan cerita yang menarik dan penuh inspirasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Panas matahari siang itu membakar trotoar Jakarta. Seorang lelaki renta berjalan tertatih. Bajunya compang-camping. Rambutnya acak-acakan. Orang-orang menutup hidung saat dia lewat. Gembel. Pindah sana, jangan ganggu pemandangan. Dia tak peduli. Langkahnya mantap menuju sebuah showroom mobil mewah. Di depannya, terpajang sebuah Mitsubishi Pajero Sport hitam mengilap. Harga, 620 juta rupiah. Dia berhenti. Matanya menatap Pajero itu dalam-dalam. Akhirnya, bisiknya lirih. Ia membuka pintu showroom. Petugas keamanan nyaris mencegahnya, tapi terdiam karena tatapan pria tua itu begitu tajam. Di dalam, lantai showroom kinclong. Wangi parfum ruangan mahal menyambut. Pegawai yang berdasi langsung menyipitkan mata. Ini tempat apa ya, Pak? Suara sinis terdengar. Gembel itu menatap lurus. Saya mau beli mobil. Pegawai tertawa keras. Loh, beli mobil? Pakai apa? Dan beberapa staf lain ikut melirik. Seorang wanita sales berbisik ke temannya. Pasti mau numpang ngadem. Atau minta minum gratis. Tapi pria tua itu berjalan ke depan unit Pajero. Ia membuka tas plastik hitamnya. Satu persatu, ikatan uang pecahan 100.000 dikeluarkannya. 1 miliar. Hitung kalau tak percaya. Saya mau yang ini. Ruangan hening. Semua terdiam. Lalu, tertawa meledak-ledak. Gila. Gembel bawa duit 1 miliar? Mana mungkin? Pasti itu duit palsu. Atau curian. Petugas keamanan mulai mendekat. Manajer showroom ikut turun tangan. Pak, kami akan hubungi polisi kalau Bapak bikin keributan. Tapi pria tua itu tak gentar. Ia menatap tajam sang manajer dan berkata pelan, tapi dingin. Kalian akan menyesal. Sangat menyesal. Karena menilai orang dari penampilan. Lalu ia duduk tenang di sofa pelanggan, menunggu seperti pembeli sah. Di luar showroom, sebuah mobil hitam misterius berhenti. Keluar dari mobil itu, seorang wanita berjas, membawa koper lain. Langsung menuju pria tua itu dan berkata, "Maaf saya telat, Ayah. Ini sisa uangnya." Semua mata melotot. Siapa sebenarnya pria ini? Ruangan kembali hening. Wanita muda berjas rapi itu meletakkan koper di meja. Ia membuka kunci koper di hadapan semua orang. Isi koper, uang tunai rapi, pecahan 100.000. Tertata seperti di brankas bank. Totalnya 1 miliar. Setengah sudah Ayah bawa, sisanya ini. Pegawai showroom yang tadi mengejek, kini mulai bergidik. Manajer showroom kaget. Tangannya gemetar saat menyentuh uang itu. "Izinkan kami mengecek keasliannya, Bu." Wanita itu tersenyum tipis, tapi tajam. "Silakan. Saya dari Bank Sentral. Saya tahu mana uang palsu dan asli." Beberapa menit kemudian, setelah alat pengecek di showroom berbunyi 3 kali, semua uang itu asli. Manajer menunduk. Pegawai yang tadi tertawa, kini hanya menatap lantai. Tapi pria tua itu masih diam. Ia menatap Pajero Sport hitam di depannya, lalu berkata pelan, "Saya ingin yang tipe Dakar 4x4, bukan yang biasa." Pegawai tergagap. "Itu tipe paling mahal, Pak. Apa salahnya kalau saya beli yang terbaik? Untuk pertama kali dalam hidup saya." Nada suaranya tegas, tapi getir. Wanita muda itu duduk di sampingnya. "Ayah saya dulu tukang sapu di pelabuhan." Hidupnya ditertawakan.
Tapi ia mengajarkan saya satu hal, jangan curang, dan jangan pernah memamerkan harta. Hari ini, saya yang ajak beliau beli mobil impiannya. Beberapa staf mulai merasa malu. Satu persatu mereka menarik diri, pura-pura sibuk. Tiba-tiba, seorang pengunjung lain, berpakaian rapi, berkacamata, membawa brosur, mendekat ke pria tua itu. "Pak, saya melihat Bapak sejak di luar. Maafkan saya juga sempat meremehkan. Tapi sekarang saya belajar sesuatu." Pria tua itu menoleh perlahan. Matanya berkaca-kaca. "Tak apa. Tapi ingat baik-baik. Kadang, yang kalian anggap sampah, menyimpan cerita lebih mulia dari siapapun." Manajer akhirnya datang, membungkuk dalam-dalam. "Kami mohon maaf atas perlakuan kami tadi, Pak. Kami benar-benar menyesal." Pria tua itu bangkit berdiri, menatap seluruh ruangan. "Aku tidak marah. Tapi kalian perlu belajar satu hal, orang kecil, bukan berarti tak mampu. Jangan hakimi orang hanya dari kulit luarnya." Salah satu pegawai diam-diam memotret kejadian itu. Ia mengunggah ke media sosial. Beberapa jam kemudian, cerita si gembel beli Pajero viral di seluruh Indonesia. Dan ternyata, itu baru awal dari kisah sebenarnya. Pagi harinya, halaman depan semua portal berita menampilkan judul sensasional. "Gembel bawa uang 1 miliar beli Pajero, ternyata bapak dari eksekutif bank terkenal." Video detik-detik pria tua itu membuka tas plastik berisi uang kini disaksikan jutaan orang. Netizen bereaksi keras. "Salut, Pak. Tampar orang yang suka pandang remeh. Aku nangis nonton ini, bapak itu luar biasa." Showroomnya tolong klarifikasi. Ya. Showroom itu dihujani komentar negatif. Google reviewnya anjlok. Telepon mereka tak berhenti berdering. Manajer showroom langsung panik. "Cepat cari Pak Tamin. Kita harus minta maaf langsung. Kita harus bersihkan nama showroom ini." Sementara itu, Pak Tamin, nama pria tua itu, masih duduk tenang di halaman rumah kontrakannya yang sederhana. Di sampingnya, anaknya, Rini, menyiapkan teh. "Yah, kita harus bersiap. Banyak wartawan yang sudah minta wawancara." Pak Tamin menggeleng. "Aku tidak mau cari sensasi. Aku beli mobil bukan buat terkenal, tapi buat menebus rasa gagal sebagai ayah." Rini menggenggam tangan ayahnya. "Ayah tidak pernah gagal. Tanpa ayah, aku bukan siapa-siapa hari ini." Air mata Pak Tamin mengalir diam-diam. Ia menatap jauh ke langit, teringat masa lalunya, saat dihina, dipukul mandor, ditolak pinjaman hanya karena bajunya bau pelabuhan. Tiba-tiba, mobil Pajero hitam barunya berhenti di depan rumah. Sopir showroom yang mengantar secara langsung. "Ini unit Bapak. Sesuai pesanan. Kami mohon maaf atas segalanya." Warga sekitar mulai keluar. Semua kaget. Anak-anak memeluk Pak Tamin, tetangga berbisik-bisik. "Pak Tamin punya Pajero. Dari mana uangnya? Dia kaya selama ini ya? Tapi kok tinggal di sini?" Pak Tamin tak menjawab. Ia membuka pintu mobil. "Masuk. Duduk di dalam." Tersenyum kecil. Namun, di antara kerumunan warga, ada satu wajah mencurigakan. Seorang pria muda berkacamata hitam. Ia memotret Pak Tamin, lalu pergi diam-diam ke arah gang sempit. Beberapa jam kemudian, Rini menerima pesan misterius di ponselnya. "Kami tahu asal uang itu, dan kami akan ambil kembali semuanya." Siapa pengirimnya? Apa yang disembunyikan dari masa lalu Pak Tamin? Apakah benar uang itu miliknya? Atau ada rahasia kelam di balik tas plastik hitam itu? Rini membaca pesan itu berulang kali. Jantungnya berdegup kencang. "Kami tahu asal uang itu, dan kami akan ambil kembali semuanya." Tidak ada nama pengirim. Hanya nomor asing. Tak bisa dihubungi balik. "Yah?" Suara Rini gemetar. "Ada yang mengancam kita." Katanya tahu asal uang itu. Pak Tamin menoleh pelan. Wajahnya berubah tegang, tapi ia tetap tenang. "Jangan panik. Mereka pasti muncul. Dan saat itu terjadi, aku akan siap."
Rini tak bisa menyembunyikan rasa cemas. Apa maksud ayah? Memangnya, uang itu beneran milik ayah? Sunyi. Beberapa detik yang terasa seperti jam. Pak Tamin akhirnya bicara, perlahan. Uang itu, milik keluarga kita. Tapi dulu pernah direbut. Aku hanya mengambilnya kembali. Direbut? Dari siapa? Pak Tamin berdiri. Menatap keluar jendela. Hujan mulai turun. Dari orang yang pernah merampas segalanya dariku. Nama dia, Kusno Darmawan. Rini ternganga. Itu nama yang familiar. CEO PT Garuda Samudra Raya. Perusahaan pelayaran raksasa. Nama yang terpampang di berita, acara TV, dan papan reklame jalan tol. Ayah kenal dia? Lebih dari kenal, dia dulu sahabatku. Kami bangun bisnis bareng. Tapi saat uang masuk, dia tendang aku. Palsukan dokumen. Hilangkan semua bukti. Aku jadi gembel, dia jadi konglomerat. Suara Pak Tamin bergetar, penuh amarah yang selama ini terpendam. Uang yang aku ambil, adalah bagian yang dulu dia rampas dariku. Termasuk kompensasi 20 tahun aku hidup di jalanan. Rini menutup mulutnya. Matanya mulai basah. Sementara itu, di tempat lain, seseorang masuk ke ruang kerja Kusno Darmawan. Pak, kita dapat informasi. Tamin muncul. Dia beli Pajero. Pakai uang tunai. 1 miliar. Kusno yang sedang mengaduk kopinya langsung berhenti. Tamin. Iya, Pak. Dan, uang yang dia pakai, kami curiga berasal dari salah satu rekening lama yang dulu sempat ditutup paksa. Kusno membanting gelas. Cari dia. Sekarang juga. Aku nggak mau masa lalu itu hidup kembali. Malam harinya, seseorang menyelinap ke rumah kontrakan Pak Tamin. Membuka jendela belakang dengan linggis. Masuk, perlahan, sambil membawa pisau kecil. Namun saat menginjak lantai ruang tengah, sebuah kamera tersembunyi menyala otomatis. Dan suara Pak Tamin terdengar dari speaker. Kalau kau datang untuk mencuri, kau sudah terlambat. Aku sudah siapkan segalanya. Suara Pak Tamin menggema dari speaker kecil di langit-langit. Kalau kau datang untuk mencuri, kau sudah terlambat. Aku sudah siapkan segalanya. Pria bertopeng itu panik. Matanya liar, tubuhnya gemetar. Ia mencoba lari ke arah pintu depan, tapi, pintu tertutup otomatis. Sistem keamanan yang dipasang diam-diam oleh Rini, bekas anak Itban, mengunci seluruh akses keluar. Cahaya merah menyala dari sudut ruangan. Satu kamera mengarah ke wajah si penyusup. Wajahnya terekam. Tak bisa mengelak. Pak Tamin dan Rini masuk lewat pintu samping, ditemani 2 petugas keamanan swasta. Rini menunjuk pelan. Wajah dia cocok dengan yang di CCTV showroom kemarin. Orang yang diam-diam memotret kita. Pak Tamin menatap tajam ke arah si penyusup. Siapa yang kirim kamu? Pria itu tak menjawab. Tapi tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi kaosnya. Akhirnya ia membuka masker. Wajahnya muda. Mata merah. Ada bekas luka di pipinya. Saya cuma disuruh, saya kerja buat Pak Kusno. Rini mengepalkan tangan. Kusno mulai panik. Dia pikir ayah akan balas dendam. Pak Tamin mengangguk perlahan. Lalu berkata, dia benar. Pria penyusup diserahkan ke polisi, tanpa perlawanan. Tapi Tamin tahu, ini baru langkah awal. Keesokan harinya, di kantor pusat PT Garuda Samudra Raya, Kusno duduk gelisah. Di tangannya, ia memegang amplop besar tanpa nama pengirim. Ia membukanya perlahan. Di dalam, salinan rekening lama atas nama perusahaannya. Foto akta notaris tahun 1995. 1 lembar surat dengan tulisan